Kabar buruk tiba-tiba saja terdengar dari salah satu politikus muda Lombok Utara, Dani Carter Febrianto Ridwan. Sosoknya yang mulai muncul ketika pemilihan kepala daerah tahun 2019 lalu itu banyak yang tidak tahu bahwa sebelumnya adalah seorang konsultan yang memegang beberapa proyek penting di Lombok Utara. DKFR atau Dani Carter Febrianto Ridwan, wakil bupati saat ini merupakan direktur CV Merah Putih. Selanjutnya, perusahaannya mendapatkan kuasa sebagai subkonsultan CV Indo Mulia Konsultan yang terpilih sebagai konsultan pengawas dalam proyek tersebut, pembangunan ruang ICU dan IGD Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Lombok Utara. Dalam perjalanannya, proyek tersebut mengalami deviasi minus atau keterlambatan pekerjaan. Tetapi, DKFR diduga memanipulasi laporan bahwa proyek tersebut sudah dijalankan sesuai dengan anggaran yang dicairkan. Tujuannya supaya anggaran dapat dicairkan. Berdasarkan aturan, anggaran tidak bisa dicairkan jika hasil pekerjaan tidak sesuai dengan pekerjaannya, seperti keterangan Kejaksaan di Mataram kepada wartawan yang dilansir dari koran Lombok Pos hari Kamis lalu. Dalam perjalanan profesinya dan kemudian terlibat pengerjaan proyek pembangunan ruang operasi IGD dan ICU Rumah Sakit Daerah Kabupaten Lombok Utara tahun 2019, yang belakangan proyek itu sudah tercium aparat keamanan sejak awal, karena pada akhir tahun 2019 proyek tersebut tidak kunjung bisa diselesaikan. Aparat pun berhasil membongkar kasus itu dengan menemukan kerugian negara, sehingga puncaknya pada hari Rabu tanggal 22 September secara tiba-tiba terdengar ia ditetapkan sebagai tersangka bersama dengan 4 orang lainnya, yaitu mantan Direktur RSUD Samsul Hidayat, Haji Zaini sebagai PPK dan kuasa PT Batara Guru, inisial MR, dan Direktur CV Indo Mulia Konsultan dengan inisial LVH, yang merupakan rekan Dani Carter selaku konsultan pengawas. Dan dalam hal ini, Kejati NTB juga menetapkan 4 orang tersangka lainnya sehingga berjumlah 9 orang. Salah satunya adalah Dani Carter Febrianto Ridwan. Dilansir dari media Radar Lombok yang terbit hari Kamis 23 September kemarin, Kasipenkum dan Humas Kejati NTB Dedi Irawan membenarkan bahwa Dani Carter Febrianto Ridwan adalah salah satu dari tersangka yang telah disebutkan sebagai tersangka. Kerugian negara yang ditemukan pada kasus tersebut adalah sebanyak 742 juta lebih, dan peranan dari Dani Carter sendiri dalam kasus tersebut adalah sebagai staf ahli konsultan pengawas CV Indo Mulia Konsultan. Menurut Dedi Irawan, Kasipenkum dan Humas Kejati NTB, dugaan sementara Dani selaku konsultan pengawas meluluskan proyek bermasalah sehingga proyek tersebut dibayar lunas. Dedi Irawan juga enggan menjelaskan secara rinci peran Dani Carter karena merupakan bagian dari materi penyidikan. Namun ia pastikan karena perbuatannya itu telah merugikan negara. Sebelumnya dari koran itu juga ditulis bahwa Dani hanya diperiksa 1 kali saja, dan itu terjadi sebelum ia menjadi wakil bupati. Dan selanjutnya dalam waktu dekat, ia akan memanggil Dani sebagai tersangka karena Kejaksaan Tinggi NTB sudah menemukan 2 alat bukti yang cukup untuk menetapkan wakil bupati itu sebagai tersangka. Pada saat penetapan sebagai tersangka, Dani Carter Febrianto masih berada di Jakarta bersama dengan tim pengelola RTG yang dikomandoi oleh Kepala Pelaksana BPBD yang baru, Zaldi Rahadian, dan beberapa tim lainnya. Menurut Sekda Lombok Utara yang ditemui Tanjung TV sesaat setelah rapat paripurna di Gedung Dewan pada hari Kamis sore mengatakan bahwa wakil bupati masih di Jakarta dan dijadwalkan akan pulang pada hari Jumat tanggal 24 September. Dalam grup pewarta KLU, salah seorang wartawan media online DKZ menanyakan tentang keberadaan Pak Wabub kepada Kabak Protokol dan Komunikasi Pimpinan atau Prokopim, mengatakan bahwa wakil bupati akan pulang hari Jumat namun tidak langsung ke kantor. Dan terkonfirmasi juga bahwa walaupun sudah ditetapkan sebagai tersangka, namun fasilitas seperti ajudan dan lainnya yang melekat pada jabatan wakil bupati juga terkonfirmasi masih seperti biasa. Selanjutnya, untuk bantuan hukum dari daerah, Kabak Humas Setda Lombok Utara menyatakan tidak bisa memberikan bantuan hukum karena perkara yang membelit wakil bupati pada pekerjaan yang dikerjakannya sebelumnya menjadi wakil bupati Lombok Utara, sehingga pemerintah daerah tidak bisa memberikan bantuan hukum.
Sementara dari Partai Gerindra sendiri sudah menyatakan siap memberikan bantuan hukum karena saat ini Dani Carter Febrianto atau Wakil Bupati adalah Partai Gerindra yang menjadi pengusung utama pada pilkada di Lombok Utara beberapa waktu lalu. Tim Liputan Tanjung TV mengabarkan.